Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Febriana, sahabat peserta Afrindi 19, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, sahabat peserta di Prodi Pendidikan Kimia Universitas Malang tahun angkatan 2020. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab orang-orang untuk melakukan korupsi. Ya, korupsi adalah perbuatan yang sangat jahat karena dapat merugikan negara dan orang banyak. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari diri mereka sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang berasal dari orang di luar orang tersebut, yaitu lingkungannya atau orang di sekitarnya dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor internal. Yang pertama adalah sikap konsumtif dan hedonisme. Sikap konsumtif adalah sikap orang untuk mengonsumsi atau membeli barang-barang yang di luar kebutuhannya atau berlebihan. Dan sikap hedonisme adalah orang yang suka membeli barang-barang mewah. Kedua sikap ini adalah contohnya seperti membeli HP yang mewah seperti iPhone 12, kemudian ada rumah harus sepertingkat 2, mobilnya harus bagus dan lain sebagainya. Sikap-sikap ini memunculkan orang untuk melakukan berbagai upaya agar mereka dapat membeli barang-barang mewah tersebut, dan mereka akan melakukan korupsi. Mereka melakukan haram maupun halal, dan haramnya ini seperti korupsi ini, dan ini sangat tidak baik. Yang kedua adalah sikap terlalu mencintai dunia dan hartanya. Mereka beranggapan bahwa dunia adalah tujuan akhir dari hidup mereka, maka mereka akan melakukan berbagai upaya untuk agar dunianya ini bersenang-senang, agar dunianya ini bisa mewah dan bisa enak. Mereka berlomba-lomba untuk mencari uang, harta, dan mereka akan melakukan berbagai cara untuk melakukan ini. Dan yang ketiga adalah sikap tamak dan serakah. Kedua sikap ini adalah contoh untuk sikap-sikap yang kurang puas terhadap apa yang dimilikinya. Jadi mereka akan terus berupaya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan mereka beranggapan bahwa mereka akan kurang puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka akan terus mencari dan melakukan banyak korupsi. Yang berikutnya adalah pemahaman agama yang dangkal, karena dapat kita ketahui dari Al-Quran, yaitu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu harus dipenggal tangannya. Dan jika orang-orang yang paham tentang agama, mereka akan takut untuk melakukan korupsi dan pencurian. Namun dengan pelaksanaan ajaran agama yang tidak sesuai dengan aturan dan kurangnya pendalaman makna dalam ibadah, maka akan menjadi suatu penyebab korupsi, karena koruptor tidak takut terhadap Allah dan tidak takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Yang berikutnya adalah hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aspek penting untuk mencegah diri sendiri dari kejahatan dan kemungkaran, dan kejujuran ini akan menjadi benteng untuk menghindari hal-hal tersebut. Dan jika nilai kejujuran ini akan hilang, maka mereka tidak akan takut untuk melakukan korupsi. Mereka tidak akan takut untuk melakukan kejujuran, dan hal ini akan membuat mereka korupsi. Yang berikutnya yang akan saya bahas adalah faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar orang tersebut atau lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah adanya kesempatan dan sistem yang rapih. Adanya kesempatan karena atasan kurang memperhatikan bawahannya, jadi mereka tidak mengawasi dengan baik, sehingga terdapat kesempatan bawahan-bawahan itu tersebut untuk melakukan korupsi. Dan sistemnya rapih karena mereka akan korupsi sedikit-sedikit, namun akan menjadi bukit. Dan yang berikutnya adalah faktor budaya. Korupsi ini sudah membudaya, sangat membudaya di Indonesia. Jadi mereka itu, oh ini sudah korupsi aja, saya akan korupsi lagi deh gitu. Jadi akan terus menerus seperti itu. Maka jika faktor budaya ini dilanjutkan, maka korupsi akan tetap dilanjutkan. Yang berikutnya adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan. Mereka sudah terbiasa untuk melakukan berbagai macam burukan seperti korupsi ini, dan mereka melakukannya secara bersama-sama, yaitu dengan sebentarnya, yaitu dengan orang-orang seperti contohnya adalah DPR dengan bupati dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan kebersamaan ini mereka akan menutupinya secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah hilangnya penegakan hukum yang kurang. Jadi hukum-hukum di Indonesia itu sangat kurang untuk menangani para koruptor ini. Mereka cuma dihukum beberapa bulan, namun kemudian mereka dibebaskan kembali, padahal itu tidak setimpal dengan perbuatannya korupsi selama ini.
Alhamdulillah, itu saja materi saya hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.